Ini adalah kisah nyata tentang perjuangan Ardi, seorang anak laki-laki melawan seekor ular piton raksasa di Bukit Enrekang, Sulawesi Selatan. Semua yang mendengar kisah ini pasti merasa takjub dan terinspirasi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ardi di hari itu? Mari kita simak kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Bukit Enrekang, Sulawesi Selatan, hidup seorang bocah bernama Ardi. Usianya baru 12 tahun, tetapi keberaniannya sudah dikenal oleh semua orang di desa. Desa tempat Ardi tinggal dikelilingi hutan yang lebat dan sungai yang jernih mengalir di tengahnya. Penduduk desa hidup sederhana, menggantungkan hidup dari bertani dan beternak. Mereka terbiasa berdampingan dengan alam, memahami suara angin di pepohonan hingga gerak langkah hewan di malam hari. Bagi Ardi, hutan bukanlah tempat yang menakutkan. Sebaliknya, hutan adalah taman bermain yang penuh misteri dan petualangan. Bersama dua sahabatnya, Hasan dan Bima, ia sering menjelajahi hutan, mencari buah-buahan liar, menangkap ikan di sungai, atau sekadar berlari-lari di bawah bayangan pepohonan yang menjulang tinggi. Setiap sudut hutan seakan memiliki cerita, dan Ardi ingin mendengarkan semuanya. Namun, kehidupan di desa tidak selalu damai. Ada ancaman yang tersembunyi di balik keindahan alam ini. Ardi pernah mendengar cerita dari kakeknya tentang ular piton yang hidup di hutan-hutan sekitar desa. Ular itu adalah bagian dari hutan, katanya. Tetapi ketika mereka lapar atau merasa terganggu, mereka bisa menjadi ancaman. Meskipun begitu, Ardi tidak pernah merasa takut. Baginya, setiap masalah pasti ada solusinya. Dan setiap tantangan adalah peluang untuk membuktikan keberaniannya. Sore itu, di bawah langit yang mulai berubah warna menjadi jingga, Ardi duduk di pinggir sungai sambil mendengarkan suara alam. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa hari, keberanian dan kecerdasannya akan diuji oleh salah satu makhluk paling menakutkan di hutan itu. Hari-hari di desa mulai terasa berbeda. Ketegangan perlahan menyelimuti penduduk. Awalnya hanya desas-desus. Tetapi kini semua orang mulai menyadarinya. Hewan ternak warga hilang satu persatu. Seekor kambing milik Pak Jaya ditemukan hanya tinggal tulang belulang. Tidak lama, ayam-ayam Busalma lenyap dari kandangnya tanpa jejak. Semua ini terjadi dengan pola yang sama. Di malam hari, ketika desa sunyi dan gelap, warga mulai mencari tahu penyebabnya. Mereka menemukan jejak besar di tanah. Jejak yang tidak biasa. Daun-daun bergeser, cabang pohon patah, dan semak-semak yang seolah dilalui sesuatu yang besar dan berat. Beberapa orang mulai berbicara tentang kemungkinan seekor ular piton raksasa yang sedang berkeliaran di sekitar desa. Bagi penduduk desa, ular piton bukanlah hal asing, tetapi ukuran jejak ini jauh lebih besar dari yang biasa mereka lihat. Ketakutan mulai menyebar. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah senja, dan para peternak menjaga kandangnya lebih ketat. Di setiap obrolan di warung kopi atau di teras rumah, topik yang dibahas selalu sama, bagaimana cara menangani ular ini. Beberapa orang mencoba menelusuri jejaknya ke hutan, tetapi kembali dengan tangan kosong, diliputi rasa takut setelah melihat ukuran sarang yang diduga milik ular itu. Ardi mendengar cerita ini dari orang-orang di pasar dan rumah tetangganya. Ia melihat kegelisahan di wajah-wajah penduduk desa. Bahkan ayahnya yang biasanya tenang mulai terlihat lebih sering berjaga malam. Namun, Ardi tidak takut. Dalam benaknya, ia merasa ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Ia tahu hutan, ia tahu bagaimana hewan bergerak, dan ia percaya bahwa dengan keberanian dan rencana yang baik, ancaman ini bisa diatasi. Namun, orang-orang dewasa tidak berpikiran sama. Bagi mereka, hutan adalah tempat yang terlalu berbahaya untuk anak-anak. Jangan pernah mencoba masuk ke hutan sendirian, Ardi. Pesan ibunya dengan nada penuh kekhawatiran. Tapi Ardi hanya mengangguk kecil, menyembunyikan rencana yang mulai tumbuh di pikirannya. Ia tahu, saat waktunya tiba, ia harus bertindak. Malam itu, di balai desa yang sederhana, para penduduk berkumpul. Obor yang menyala di sudut-sudut ruangan memberikan cahaya temaram, menciptakan bayangan yang menari di dinding bambu. Wajah-wajah serius tampak di antara para lelaki dan wanita desa. Ketakutan terhadap ular piton raksasa itu menyatukan mereka. Semua orang berbicara dalam nada khawatir,
mencoba mencari solusi untuk melindungi desa. Pak Harun, kepala desa yang sudah lanjut usia, berdiri di tengah ruangan. "Saudara-saudara," katanya dengan suara bergetar, "ular ini sudah menjadi ancaman. Kita tidak bisa diam saja. Jika tidak segera kita tangani, bukan hanya ternak kita yang akan hilang, tetapi mungkin nyawa kita juga yang terancam." Suara-suara kecil mulai memenuhi ruangan. Beberapa warga mengangguk setuju, tetapi banyak juga yang tampak ragu. "Tapi bagaimana caranya, Pak? Ular itu terlalu besar. Bahkan para pemburu yang berpengalaman tidak berani mendekat," kata Pak Jaya, pemilik kambing yang dimangsa. "Kalau begitu, kita harus mencari bantuan dari luar desa," ujar Pak Harun. "Kita kirim utusan untuk memanggil pemburu profesional, orang yang tahu bagaimana menangani ular sebesar itu." Namun, ide itu tidak diterima semua orang. "Pemburu dari luar akan butuh waktu untuk datang," bantah Bu Salma. "Sementara itu, apa kita hanya duduk diam? Bagaimana jika ular itu menyerang lagi malam ini?" Di sudut ruangan, Ardi duduk diam, mendengarkan dengan seksama. Ia sebenarnya tidak diizinkan mengikuti rapat ini, tetapi rasa ingin tahunya yang besar membuatnya menyelinap masuk. Dalam pikirannya, ia terus memikirkan bagaimana caranya mengatasi ular itu. Ia tahu hutan lebih baik dari banyak orang dewasa di desa. Ia tahu ada cara untuk menangkap ular itu, dan ia yakin bisa melakukannya. Namun, saat ibunya menarik lengannya untuk membawanya pulang, Ardi tidak membantah. "Ini bukan urusanmu, Ardi," kata ibunya dengan suara pelan tetapi tegas. "Hutan itu bukan tempat untuk anak-anak." Ardi hanya mengangguk, tetapi pikirannya tetap bekerja. Ia menyusun rencana, meskipun ia tahu tidak ada yang akan mendengarkan idenya. Ia harus bertindak sendiri, dan waktu untuk melakukannya semakin dekat. Di bawah cahaya bulan yang redup, Ardi duduk di beranda rumahnya, menggenggam tali yang biasa ia gunakan untuk menangkap ikan di sungai. Pikirannya penuh dengan rencana. Ia ingat setiap sudut hutan tempat ia bermain, setiap pohon besar yang bisa ia manfaatkan, dan setiap suara yang pernah ia dengar. Ia tahu ular itu adalah ancaman, tetapi ia juga tahu bahwa makhluk itu bergerak berdasarkan insting, bukan kecerdasan. Ardi mulai menyusun strategi. Dalam benaknya, ia membayangkan bagaimana cara ular bergerak dan tempat-tempat yang kemungkinan menjadi jalur lintasannya. Ia teringat akan sebuah pohon tua di tepi sungai, tempat yang sering dikunjungi hewan-hewan untuk mencari air. Di sana, ia bisa memasang jebakan menggunakan tali yang ia bawa. Sederhana, tetapi cukup untuk menangkap ular itu tanpa membahayakan dirinya. Keesokan paginya, Ardi mengajak dua sahabatnya, Hasan dan Bima, untuk membantunya. Mereka adalah teman sepermainan yang selalu ikut dalam petualangan Ardi. Meski ragu, Hasan dan Bima tidak ingin meninggalkan sahabat mereka sendirian. "Ardi, apa kau yakin kita bisa menangkap ular sebesar itu?" tanya Bima dengan nada gemetar. Ardi tersenyum kecil, berusaha meyakinkan temannya. "Kita tidak akan melawannya dengan kekuatan, Bim. Kita akan menggunakan akal." Hasan, yang sedikit lebih berani, mengangguk setuju. "Baiklah, tapi kau harus janji kalau ini jadi terlalu berbahaya, kita akan lari." Ardi mengangguk. "Aku janji," katanya sambil menggenggam tali di tangannya. Setelah mempersiapkan peralatan sederhana, mereka bertiga berangkat menuju hutan. Langkah mereka dipenuhi dengan rasa campur aduk antara keberanian dan ketakutan. Namun, Ardi memimpin dengan percaya diri. Ia menunjukkan tempat-tempat yang menurutnya aman untuk berlindung dan jalur yang harus dihindari. Mereka tiba di pohon tua yang sudah lama menjadi penanda wilayah hutan. Ardi menunjuk ke cabang yang rendah. "Kita akan memasang tali di sini," katanya. Ia menunjukkan bagaimana tali itu akan bekerja sebagai perangkap, dengan lingkaran besar yang akan mengencang ketika ular melewatinya. Hasan dan Bima membantu memasang jebakan, meskipun tangan mereka gemetar. Saat matahari mulai tenggelam, jebakan itu selesai. Ardi memandang sekeliling, mendengarkan suara hutan yang mulai dipenuhi nyanyian jangkrik dan serangga malam. Ia tahu mereka harus menunggu dengan sabar,
dan itu mungkin bagian tersulit dari rencananya. Namun, di balik rasa takutnya, ada keyakinan bahwa mereka mampu melindungi desa mereka. Langit pagi di desa perlahan berubah warna, dari kelabu menuju biru muda. Udara dingin masih menyelimuti ketika Ardi, Hasan, dan Bima memulai perjalanan mereka. Dengan membawa tali, sebatang kayu panjang, dan beberapa makanan ringan yang dibungkus daun pisang, mereka berjalan ke arah hutan, meninggalkan jejak kaki kecil di tanah yang lembab. Hutan itu bukan tempat asing bagi mereka. Namun, kali ini rasanya berbeda. Biasanya, perjalanan ke hutan diiringi canda tawa, tetapi pagi ini mereka lebih banyak diam. Hanya suara dedaunan yang berdesir diterpa angin dan kicauan burung yang memecah keheningan. Meski begitu, Ardi tampak tenang, seolah-olah ia tahu persis apa yang harus dilakukan. "Ardi, kau yakin ular itu ada di sini?" tanya Bima sambil melirik kanan kiri, khawatir ada sesuatu yang mengintai mereka. Hasan, yang berjalan di belakang, ikut menimpali. "Aku dengar ular piton bisa menelan manusia. Kau tidak takut?" Ardi berhenti sejenak dan menoleh ke teman-temannya. "Aku tahu kita takut," katanya. Suaranya lembut tapi tegas. "Tapi kita tidak datang untuk melawan ular itu. Kita hanya perlu membuatnya menjauh dari desa. Kalau kita tetap bersama dan mengikuti rencana, semuanya akan baik-baik saja." Perkataan Ardi memberikan sedikit keberanian pada Hasan dan Bima. Mereka melanjutkan perjalanan, semakin dalam memasuki hutan. Di sepanjang jalan, Ardi mengingatkan mereka untuk memperhatikan jejak, ranting yang patah, tanah yang bergeser, atau bekas lilitan di semak-semak. Ia tahu ular sebesar itu meninggalkan tanda yang tidak mungkin terlewatkan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka sampai di sebuah sungai kecil dengan pohon besar yang menjulang di tepinya. Pohon itu sudah tua, dengan cabang-cabang yang rendah dan akar yang mencuat dari tanah. Ardi menunjuk ke sana. "Disinilah tempatnya," katanya sambil tersenyum kecil. "Aku yakin ular itu akan datang ke sini untuk minum atau berburu." Mereka mulai mempersiapkan jebakan. Ardi memimpin, menunjukkan cara memasang tali di sekitar akar dan cabang pohon. Hasan dan Bima bekerja dengan tangan gemetar, tetapi mereka mengikuti arahan Ardi tanpa banyak protes. "Kencangkan tali ini di sini," kata Ardi sambil mengikat lingkaran di ujung tali. "Kita akan menariknya begitu ular itu masuk ke dalam jebakan." Saat jebakan selesai, mereka mencari tempat aman untuk bersembunyi. Sebuah semak besar tidak jauh dari pohon menjadi pilihan mereka. Di sana, mereka menunggu dengan napas tertahan. Mata mereka tertuju pada jebakan yang tampak sederhana tetapi penuh harapan. Matahari sudah mulai turun, dan bayangan pohon semakin panjang. Ketegangan di udara terasa nyata, tetapi tidak ada yang mundur. Mereka tahu, saat ular itu muncul, keberanian mereka akan benar-benar diuji. Senja mulai turun, menciptakan bayangan yang semakin gelap di hutan. Ardi, Hasan, dan Bima bersembunyi di balik semak besar, tepat di seberang jebakan yang telah mereka pasang di sekitar pohon tua. Suara hutan malam mulai mengisi udara, nyanyian jangkrik, sesekali diiringi suara burung hantu, dan angin lembut yang menyapu dedaunan. Waktu terasa berjalan lambat. Hasan mulai gelisah, menggenggam erat sebatang kayu di tangannya. "Kau yakin ini akan berhasil, Ardi?" bisiknya pelan, hampir tidak terdengar di tengah suara hutan. Ardi tidak menjawab. Matanya tetap terfokus pada jebakan. Ia tahu, jika ular itu datang, mereka harus siap dalam sekejap. Tiba-tiba, suara gesekan berat terdengar, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di semak-semak. Ardi menoleh ke arah suara itu, memberi isyarat agar teman-temannya tetap diam. Napas Hasan dan Bima terdengar lebih cepat, sementara jantung Ardi berdegup kencang. Perlahan, dari balik kegelapan, sosok ular piton raksasa muncul. Ukuran ular itu bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tubuhnya yang tebal berkilauan di bawah sisa cahaya senja, meluncur dengan gerakan tenang namun penuh kekuatan. Kepalanya yang besar bergerak perlahan, lidah bercabangnya menjulur keluar, mencium-cium udara seperti sedang mengendus keberadaan mereka. Ular itu mendekati pohon tua,
Tempat jebakan telah dipasang. Ardi menahan napas. Tangannya menggenggam ujung tali yang tersembunyi di semak. Ia menunggu momen yang tepat. Ular itu berhenti sejenak, lalu melingkarkan tubuhnya di sekitar akar pohon. Tampaknya bersiap untuk beristirahat. "Ardi!" bisik Bima dengan suara bergetar. Tetapi Ardi mengangkat tangan, memberi tanda untuk diam. Ketegangan semakin memuncak. Ular itu mulai bergerak lagi, dan saat tubuhnya melintasi lingkaran jebakan, Ardi menarik tali dengan sekuat tenaga. Hasan dan Bima, meskipun gemetar, ikut menarik. Jebakan bekerja. Lingkaran tali mengencang, menjepit tubuh ular itu di sekitar batang pohon. Ular itu langsung bereaksi, melawan dengan kekuatan luar biasa. Tubuhnya menggeliat liar, mencoba melepaskan diri. Pohon tua itu bergoyang, dan tanah di sekitar mereka terasa bergetar. "Pegang kuat-kuat," teriak Ardi, berusaha mengatasi rasa takut yang kini mulai menyelinap di hatinya. Hasan dan Bima memegang tali dengan sekuat tenaga, meskipun tangan mereka terasa sakit. Ular itu terus melawan, tetapi jebakan yang dibuat Ardi cukup kuat untuk menahannya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, gerakan ular itu mulai melambat. Napas mereka bertiga terengah-engah, tetapi keberhasilan sudah di depan mata. "Ayo, kita panggil orang-orang desa," kata Ardi akhirnya. Matanya tetap terfokus pada ular yang kini terlihat lebih tenang. Mereka berhasil menangkapnya. Namun, mereka tahu ini belum selesai. Mereka membutuhkan bantuan untuk memindahkan ular itu jauh dari desa, agar tidak lagi menjadi ancaman. Malam semakin gelap, dan suara hutan berubah menjadi simfoni misterius. Meski ular piton itu sudah terlihat tenang, Ardi tahu bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu. Tubuh ular itu yang masih melilit di sekitar pohon tua tampak seperti kekuatan alam yang tak bisa diremehkan. Hasan dan Bima masih memegang tali erat-erat. Tangan mereka gemetar, tetapi semangat mereka tetap kuat. "Kita harus memastikan jebakan ini tetap kencang sampai orang-orang desa datang," kata Ardi. Suaranya tegas meski ada ketegangan di matanya. Ia menyuruh Hasan dan Bima menjaga posisi, sementara ia sendiri perlahan mendekati ular itu, berhati-hati untuk tidak membuat gerakan tiba-tiba. Dengan kayu panjang yang ia bawa, Ardi menekan bagian tengah tubuh ular yang berada dalam lingkaran jebakan, memastikan tali tidak melonggar. Ular itu menggeliat sedikit, membuat Hasan dan Bima terkejut. "Tenang," kata Ardi tanpa menoleh. Dia hanya mencoba menyesuaikan diri. "Kita harus tetap tenang." Beberapa menit berlalu, dan mereka mulai mendengar suara-suara dari arah desa. Obor-obor kecil mulai terlihat di kejauhan, dan suara langkah kaki mendekat. "Itu mereka," seru Bima dengan nada lega. Ardi melambai ke arah cahaya, memberi isyarat agar para penduduk mendekat. Pak Harun, kepala desa, adalah orang pertama yang tiba. Matanya melebar ketika melihat ular raksasa itu terjebak di bawah pohon. "Astaga, Ardi, kau benar-benar melakukannya," katanya dengan nada campuran antara takjub dan cemas. Beberapa penduduk lainnya segera bergabung, membawa tali tambahan dan kayu besar untuk membantu mengamankan ular itu. "Ular ini harus kita pindahkan ke tempat yang jauh dari desa," kata Ardi kepada Pak Harun. "Jika kita membiarkannya di sini, dia bisa kembali kapan saja." Pak Harun mengangguk, lalu memerintahkan para pria desa untuk bersiap memindahkan ular itu. Proses memindahkan ular tidaklah mudah. Mereka harus bekerja sama dengan hati-hati, memastikan ular itu tidak kembali memberontak. Dengan menggunakan tali tambahan, penduduk desa mengikat tubuh ular itu dengan lebih kuat dan memuatnya ke atas kereta kayu sederhana yang biasa digunakan untuk membawa hasil panen. Ardi tetap membantu sepanjang proses, meskipun tubuh kecilnya mulai terasa lelah. Ia merasa lega ketika ular itu akhirnya berhasil diamankan. Para penduduk desa berjanji akan membawa ular itu ke hutan yang lebih jauh, di mana ia tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Saat kereta kayu mulai bergerak, suara sorak-sorai kecil terdengar dari para penduduk yang merasa lega. Ardi duduk di tepi jalan, menghapus keringat dari dahinya. Ia tersenyum kecil, merasa puas bahwa rencananya berhasil. "Ardi," kata Pak Harun sambil menepuk bahunya, "kau telah menyelamatkan desa kita.
Kami semua berutang budi padamu. Ardi hanya mengangguk. Senyumnya semakin lebar. Ia tidak menganggap dirinya seorang pahlawan. Baginya, ini adalah caranya melindungi tempat yang ia cintai. Malam telah larut ketika ular raksasa itu akhirnya berhasil dipindahkan. Dengan bantuan penduduk desa, ular piton tersebut dibawa jauh ke dalam hutan, melewati bukit-bukit yang tidak terjamah manusia. Mereka memilih tempat yang cukup dalam, di mana ular itu bisa hidup bebas tanpa mengganggu desa. Saat rombongan kembali ke desa, rasa lega terlihat di wajah semua orang. Suasana yang sebelumnya penuh ketegangan kini berubah menjadi kehangatan. Penduduk berterima kasih kepada Ardi, Hasan, dan Bima yang telah menunjukkan keberanian luar biasa. Mereka memuji Ardi atas kecerdasannya dalam membuat jebakan yang sederhana tetapi efektif. Di balai desa, para tetua mengadakan pertemuan singkat untuk membahas pelajaran dari kejadian ini. Pak Harun, kepala desa, berdiri di tengah lingkaran warga. Malam ini kita diselamatkan oleh keberanian anak-anak kita, katanya dengan suara lantang. Ardi, Hasan, dan Bima telah mengingatkan kita bahwa terkadang keberanian dan kecerdikan bisa mengalahkan rasa takut. Semua mata tertuju pada Ardi. Ia merasa sedikit malu, tetapi juga bangga. Saya hanya ingin membantu desa, katanya sambil menggaruk belakang kepalanya. Saya tahu ular itu berbahaya, tetapi saya juga tahu dia hanya mencari makan. Jika kita bisa menjauhkannya tanpa melukai, itu lebih baik. Kata-kata Ardi membuat suasana menjadi hening sejenak. Penduduk desa menyadari bahwa meskipun ular itu adalah ancaman, ia tetap bagian dari ekosistem hutan yang mereka tinggali. Mereka sepakat untuk lebih berhati-hati menjaga keseimbangan alam di sekitar mereka. Setelah pertemuan selesai, Ardi pulang bersama ibunya. Di rumah, ia disambut dengan pelukan hangat dari sang ibu. "Kau membuatku sangat khawatir," katanya sambil menatap mata Ardi. "Tapi aku juga sangat bangga padamu. Kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa malam ini." Ardi tersenyum. Rasa lelah perlahan menghilang digantikan oleh perasaan damai. Malam itu, ia tidur dengan nyenyak, ditemani mimpi tentang hutan yang tenang dan aman, tanpa ancaman apapun. Keesokan harinya, kabar tentang keberhasilan menangkap ular piton raksasa menyebar ke seluruh desa dan desa-desa sekitar. Nama Ardi, Hasan, dan Bima menjadi pembicaraan di mana-mana. Warga yang awalnya ragu terhadap keberanian mereka kini memberikan pujian setinggi langit. Pak Harun, kepala desa, memutuskan untuk mengadakan pertemuan di balai desa untuk merayakan keberhasilan itu. Penduduk berkumpul, membawa makanan dan minuman sederhana sebagai bentuk syukur. Di tengah acara, Pak Harun berdiri dan memanggil Ardi ke depan. "Saudara-saudara," katanya dengan suara lantang. "Hari ini kita berkumpul untuk berterima kasih kepada anak-anak kita yang luar biasa. Ardi, Hasan, dan Bima telah mengingatkan kita semua bahwa keberanian, kecerdasan, dan kerjasama bisa mengatasi ketakutan terbesar kita." Ardi berdiri di depan semua orang. Wajahnya memerah karena malu. Hasan dan Bima duduk tidak jauh darinya, tersenyum bangga. "Saya tidak melakukan ini sendirian," kata Ardi. Suaranya rendah tetapi jelas. "Hasan dan Bima selalu ada di samping saya. Dan semua ini untuk desa kita, untuk tempat yang kita cintai." Suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Orang tua Ardi, yang duduk di sudut ruangan, terlihat bangga sekaligus terharu. Setelah acara selesai, banyak warga yang datang menghampiri Ardi untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia adalah teladan bagi anak-anak lainnya. Hari-hari setelah kejadian itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi hewan ternak yang hilang, dan suara tawa anak-anak kembali terdengar di jalanan. Namun, ada sesuatu yang berubah. Penduduk desa kini lebih sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Mereka memasang pagar tambahan di kandang ternak, tetapi juga memastikan hutan tetap menjadi tempat yang nyaman bagi hewan liar. Ardi, meski merasa puas dengan apa yang telah ia lakukan, tidak pernah memamerkan keberaniannya. Baginya, apa yang ia lakukan adalah kewajiban sebagai bagian dari desa.
Ia belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang melawan ketakutan, tetapi juga tentang memahami dan menghormati kekuatan alam. Suatu pagi, ketika ia berjalan menyusuri sungai, ia melihat seekor ular kecil melata di antara semak-semak. Tidak seperti sebelumnya, Ardi tersenyum. Ia tahu, ular itu bukan ancaman, melainkan bagian dari hutan yang selalu ia cintai. Ia membiarkannya pergi, kembali ke tempat asalnya. Dan begitu, kehidupan di desa terus berjalan. Kisah keberanian Ardi menjadi cerita yang dikenang, tidak hanya sebagai pelajaran tentang keberanian, tetapi juga tentang bagaimana manusia dan alam bisa hidup berdampingan dengan harmoni.